Assalamualaikum, selamat sore Vivanians dimanapun Anda berada hari ini. Kita ketemu lagi dalam acara Viva Talk yang tema hari ini juga sangat menarik, soal vaksin bisa membuat anak autis. Ini faktanya. Vivanians mungkin hari ini ada yang di rumah, ada yang lagi di kantor, ada yang sedang di perjalanan pulang kantor. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker dimanapun kalian berada, khususnya di tempat-tempat umum. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Kalau nggak ketemu sabun atau nggak ketemu air mengalir, maka pakai hand sanitizer. Dan satu lagi juga yang perlu, tetap jaga jarak ya. Ketika pulang kantor misalnya, di kereta, di halte, di stasiun, jangan sampai berkerumun. Oke, semoga Vivanians kita sehat dimanapun kita berada, meskipun negara kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 seperti negara-negara lain di dunia. Oke, kita tahu bahwa pemerintah kita pada saat ini melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk melakukan pemulihan kesehatan di masa pandemi khususnya. Dan selain itu juga pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini terus dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya melalui pemulihan kesehatan. Dan Vivanians tahu nggak bahwa percepatan penyediaan vaksin menjadi hal yang penting dan prioritas Indonesia sehat. Kalau kita baca ya dari informasi yang terkini, pemerintah berusaha menyediakan vaksin COVID-19 itu pada bulan ini, bulan Desember. Paling lambat akhir Desember, sehingga Januari nanti warga masyarakat Indonesia bisa divaksin per Januari. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Warga negara lain misalnya kita ketahui di Inggris, di Jepang, mereka juga sudah terlebih dahulu mendapatkan vaksin. Nah, tapi dalam program-program ini ya perlu adanya pemahaman, perlu adanya kepercayaan dan juga partisipasi masyarakat ya. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang terpadu, dukungan dari berbagai pihak sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya masif ya, tapi juga harus menjadi informasi yang faktual, yang kredibel dan mudah dipahami. Gitu. Nah, vaksin juga kalau kita mungkin sudah tahu dari berbagai sumber, tapi nggak ada salahnya nih saya ulang lagi, vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Nah, vaksin ini digunakan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan virus. Jadi ketika vaksin sudah disuntikan, ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan timbul reaksi imunitas yang lebih kuat sehingga manusia tidak jatuh sakit. Dan satu hal juga yang perlu diketahui bahwa vaksin dibuat dengan tahapan-tahapan yang rigid, tahapan yang hati-hati. Yang pertama, melalui penelitian dasar terlebih dahulu. Habis itu dilakukan uji preklinis. Tidak sampai di sana, harus ada uji klinis. Dan uji klinis itu sampai 3 kali. Nah, vaksin yang beredar di negara kita juga itu adalah vaksin-vaksin yang sudah direkomendasikan WHO maupun yang akan beredar. Dan pastinya harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM. Nah, Vivanians, pada hari ini diskusi kita akan mengambil tema soal vaksin bisa membuat anak autis. Ini faktanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sumber yang terpercaya. Acara kita hari ini didukung oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Kominfo. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Dokter, tadi saya membacakan profil dokter, kurikulum vitae. Mungkin dokter sempat dengar, benar ya dok? Atau mungkin ada yang perlu dikoreksi, takutnya saya salah. Benar sih. Benar. Benar ya.
Oke, suara dokter. Oke, thank you. Suara dokter cukup jelas, suara saya juga cukup jelas, Dok. Iya, jelas. Oke, Vivanians, kita sebentar lagi akan berbincang-bincang dengan Dokter Darmawan, spesialis anak. Nah, Dokter Darmadi memberikan edukasi pemaparan, misalnya soal vaksin anak, apa saja sih vaksin anak yang dibutuhkan, kemudian di periode mana saja anak harus dapat vaksin, kemudian ada hoax-hoax ataupun ada kabar-kabar yang nggak bisa dipertanggungjawabkan seputar vaksin anak, misalnya dibuat dari janin apa gitu ya, vaksin menyebabkan kelumpuhan atau vaksin menyebabkan autisme. Apakah benar demikian? Nanti Dokter Darmadi akan share kepada kita. Dan kemudian jenis-jenis vaksin anak yang sebenarnya banyak. Kadang-kadang ibu juga merasa ribet nih, mana ya gitu ya, mana yang wajib, mana yang opsional. Nah, Vivanians, untuk Anda semua juga akan ada reward ya, untuk 2 orang, untuk 1 orang akan mendapatkan nanti penanya terbaik akan mendapatkan ini ya, maka dari viva.co.id dan juga mendapatkan kaos Damn I Love Indonesia. Kelihatan nggak? Nah, oleh karena itu, Vivanians, stay tune terus di acara Viva Talk hari ini. Nanti ketika Anda bertanya ya pada saat dokter pemaparan, komentar dan pertanyaan bisa dituliskan di kolom. Nanti satu persatu kita saring, kita pilih untuk disampaikan dan ditanyakan kepada dokter. Khususnya vaksin anak ya, kalau nanti ada waktu yang spare mungkin bisa vaksin secara general, tapi khususnya vaksin anak. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, silahkan Dokter Darmadi mungkin bisa memberikan edukasi soal vaksin anak kepada kita semua, mungkin 10-15 menit, Dok. Silahkan, Dok. Oke, jadi saya akan bicara tentang vaksin ya. Vaksin ya penting banget bagi anak-anak. Apa sih sebenarnya vaksin itu? Vaksin itu sebenarnya adalah tindakan untuk memberikan kekuatan kekebalan tubuh pada manusia ya, pada anak-anak terutama. Kenapa sih kita butuh vaksin? Karena melihat kita atau seluruhnya itu banyak menderita oleh karena penyakit-penyakit. Jadi karena angka kematian yang tinggi, terutama angka kematian bayi 1 tahun dan juga angka kematian bayi di bawah 5 tahun balita ya. Bahkan itu sampai 23/1000. Jadi dari 1000 anak yang lahir itu usia 5 tahun banyak yang meninggal gitu. Jadi adalah usaha untuk pencegahannya seperti apa. Jadi ke dalam kedokteran itu kan memang ada usaha preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, vaksin ini kan termasuk yang preventif, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dari penyakit-penyakit yang ada, makanya dibikinlah vaksin-vaksin itu ya. Jadi ada penyakit macam-macam, karena penyakit yang itu terutama berbahaya pada anak-anak ya, seperti kalau di anak-anak sih ada vaksin polio, BCG, hepatitis B, difteri, pertusis, tetanus, dan banyak lainnya. Itu penting didapatkan untuk semua anak di Indonesia ya. Dan sebenarnya mungkin balik lagi dari awal, batas anak tuh berapa sih ya? Kadang-kadang kalau di itu suka ditanya, dok, anak saya 13 tahun masih perlu ke dokter anak, masih perlu vaksin apa enggak? Jadi sebenarnya anak memang dari usia saat dilahirkan sampai usia 18 tahun, dan memang kita butuh vaksin. Jadi kalau anak sampai 18 tahun pun ada vaksin. Nanti setelah 18 tahun, dewasa pun kita butuh vaksin ya. Kalau misalnya dewasa, bicara sedikit tentang dewasa nih, misalnya ada influenza juga yang harus diulang setiap tahun, terus difteri dan tetanus itu yang harus diulang setiap 10 tahun dewasa. Tapi untuk anak itu banyak ya. Jadi ada, kalau di Indonesia ada 19 jenis penyakit yang bisa divaksin ya. Dan vaksin itu ada yang berupa vaksin yang tunggal, disuntikan satu karena zatnya satu, atau yang multiple ya, jadi digabung, misalnya difteri, pertusis, dan tetanus jadi satu, atau campak, gondongan, dan rubella itu jadi satu gitu. Jadi kenapa sih ada vaksin yang sifatnya satu? Kenapa ada vaksin
yang sifatnya digabung-gabung. Ya karena itu balik lagi, karena itu untuk melindungi anak. Dan jadi kalau yang multiple yang bisa digabung itu dari penelitian sudah dilakukan, itu untuk melindungi anak supaya juga melindungi dengan sempurna, dan anak nggak mesti harus balik ke fasilitas kesehatan sering-sering ya. Jadi kalau di satu-satu begitu banyak penyakit akan sering datang, jadi kasihan juga, dan juga mengenai kosnya biaya. Jadi dan juga anaknya kan disuntik kan juga nggak enak ya. Jadi itu kan suatu pengalaman yang traumatis juga. Jadi makanya ada vaksin-vaksin yang digabung, bahkan ada yang 6 in 1, jadi 6 dalam satu ya, seperti misalnya difteri, pertusis, tetanus, HIV, hepatitis B, dan polio. Memang banyak sekali hoax-hoax yang beredar di luaran ya. Jadi vaksin ini begini, vaksin ini begitu gitu. Saya nggak mau vaksin karena anak saya, ngapain sih divaksin, orang saya zaman dulu juga nggak sakit, sehat-sehat aja sampai sekarang. Gitu kan ya, banyak banget ya. Nah inilah tugas kita sebagai tenaga kesehatan dan juga media sosial, jurnalis, untuk mengedukasi masalah-masalah yang terjadi atau isu-isu yang terjadi yang miring-miring ya. Jadi yang paling tersering misalnya hoaxnya adalah vaksin ini menyebabkan autisme, vaksin ini diambil dari bayi yang dulu diaborsi, atau begitu banyak vaksin jenis-jenis hoax lain ya, menyebabkan autisme misalnya, atau gangguan ini anak fisiologis lain, neuro saraf, dan banyak macam ya itu. Mungkin akan lebih berkembang jika ada pertanyaan-pertanyaan kali ya. Dok, berarti kalau untuk anak sendiri vaksin, tadi kata dokter bahkan ada 19 ya, vaksin untuk penyakit termasuk untuk anak. Itu ada berapa yang itu wajib misalnya di usia-usia 3 sampai balita? Jadi istilahnya sekarang sejak 2011 kita udah nggak mengenal wajib dan tidak wajib sebenarnya. Jadi semua vaksin adalah wajib karena vaksin itu adalah untuk melindungi anak. Jadi semua anak dari vaksin yang ada itu sebaiknya mendapatkan vaksin tersebut ya. Karena ada vaksin-vaksin yang baru ditambahkan, misalnya kan kalau ada penyakit-penyakit baru yang membahayakan akan dibikin tuh vaksinnya ya. Jadi pasti akan nambah lagi karena dunia berkembang dengan pesat dan teknologi juga berkembang dengan pesat. Jadi penyakit-penyakit yang membahayakan pasti akan dibikin vaksinnya ya. Mungkin yang terbaru adalah penyakit COVID ya, itu kan diusahakan untuk dibikin vaksin. Jadi semua vaksin yang ada itu bermanfaat dan memang diwajibkan untuk semua anak. Oke, jadi sebenarnya semua vaksin wajib, kalau bisa tidak pilih-pilih gitu ya dok ya. Semua lengkap 19. Ya, oke. Ya. Dok, tadi kan dokter mengatakan ada vaksin yang bentuknya tunggal, ada yang bentuknya multiple. Berarti itu alasan efisiensi ya, biar maksudnya nggak bolak-balik atau bagaimana? Jadi kenapa multiple semua dok dibikinnya? Enggak semua. Ada vaksin-vaksin tertentu yang bersifat tunggal, dan tapi yang bisa digabung akan dari penelitian itu dibikin digabung karena itu untuk efektivitas, betul sekali ya. Jadi anaknya juga nggak mesti sering-sering datang, lebih sering lagi datang ke fasilitas kesehatan, dan dari segi biaya juga lebih ringan ya, karena kalau di dalam satu tindakan, satu vaksin isinya 6 kan lumayan ya, untuk mengurangi traumatis juga pada anak ya, efek traumatisnya ya. Berarti mungkin dok kalau vaksin yang tunggal tuh vaksin-vaksin kelas berat gitu ya, yang nggak boleh malah digabung, jadi nanti kontraindikasi, mungkin begitu kali ya. Mungkin kalau bahasa kita atau gimana dok? Biasanya ya vaksin yang itu yang berat memang, seperti BCG, polio oral, itu yang tunggal-tunggal ya, hepatitis B juga ada yang ini. Tapi nggak artinya hanya karena berat, dia memang dia karena nggak bisa mungkin kompatibilitasnya. Jadi ada vaksin-vaksin tertentu yang nggak kompatibel kalau digabung, makanya nggak digabung, diberikan satu-satu, seperti misalnya BCG atau polio oral ya, dan hepatitis B juga ada yang bentuknya satu aja gitu ya, atau hepatitis A, tifus gitu. Oke, dok, tadi ada vaksin ya yang bisa ditetes, ada yang bisa disuntik gitu. Kenapa tidak, kira-kira apa alasannya kenapa tidak selaras? Mungkin
Oh, Ditetes aja kalau semua. jadi misalnya kita bicara tentang polio, jadi polio ada polio oral yang ditetes dan juga polio yang disuntik. Jadi kalau yang disuntik itu sifatnya sistemik, jadi disuntik untuk seluruh tubuh. Tetapi kalau yang polio oral ada tambahannya karena dia masuk ke dalam mulut, masuk mulut ke saluran pencernaan. Jadi dia bereaksi juga di saluran pencernaan. Jadi untuk menghalangi perkembangbiakan virus polio yang liar yang sifatnya bisa melalui makanan atau dari mulut. Jadi Ya, ya. hubungannya ada dua kalau yang polio oral. Jadi untuk sistemiknya dan juga dari saluran cernanya. Kalau vaksinasi dari anus, kalau nggak salah ada juga ya dok ya? Vaksinasi dari anus saya belum pernah dengar. Yang ada dari hidung, tapi di Indonesia belum ada sediaannya. Oke, dok, mungkin bagi wanita-wanita muda yang baru punya anak, mungkin akan belum terlalu berpengalaman berpikir, apakah ada vaksin yang diberikan di usia-usia 0 bulan, ya, atau 5 bulan, hitungan bulan, ya, karena kadang-kadang kan ibu muda masih ribet, masih karena ketemu ribet, jadi belum ngeh, itu vaksin sebenarnya udah diberikan di usia 1, 2, 3, 5. Mungkin Ya. di rentang itu kira-kira vaksin apa, dok? Jadi yang pada awal-awal adalah hepatitis B, ya. Jadi saat dia lahir, biasanya di rumah sakit juga akan langsung diberikan tuh hari pertama atau pas saat itu lahir, dia akan diberikan hepatitis B yang sifatnya disuntikkan. Dan dilihat dari status hepatitis B ibunya. Kan ibu hamil biasanya kan diperiksakan tuh hepatitis B-nya ada apa enggak antigennya. Kalau ada akan diberikan vaksinasi yang bersifatnya pasif, jadi diberikan imunoglobulin. Jadi dapatnya langsung dua tuh dalam 12 jam pertama atau 12 jam pertama malah dianjurkan ya. Jadi divaksin dua. Nah nanti sebelum pulang biasanya akan diberikan tetes polio ya sebelum pulang ke rumah sakit dan kemudian baru ketemu lagi nanti di usia 1 bulan. Misalnya ada hepatitis B, terus di usia 2 bulan ada BCG, difteri, pertusis, tetanus, polio, dan HIV itu jadi satu, dan juga bisa digabung dengan vaksin PCV. Jadi setiap bulan itu ada jadwalnya memang. Dari setiap dokter pasti akan berbeda sedikit, gitu. Bukan, tapi itu nggak menimbulkan masalah. Kenapa bisa berbeda? Karena sediaan vaksin kan memang banyak juga. Jadi tergantung dari ketersediaan vaksin yang ada. Jadi itu akan bisa berbeda sedikit, tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang krusial. Jadi yang penting adalah bayi mendapatkan vaksin yang lengkap yang harus diberikan sesuai dengan umurnya. Oke, mungkin juga dokter kita minta bisa share soal sebenarnya apa sih kandungan vaksin, karena kan ada juga informasi yang beredar misalnya ternyata vaksin itu katanya mengandung zat berbahaya sehingga bisa menyebabkan autisme. Kalau nggak salah di 98, mungkin bisa koreksi saya, ada juga katanya ada vaksin yang sedikit mengandung merkuri Ya. gitu. Ada kemudian ada yang bilang vaksin itu mengandung sel janin aborsi, malah sampai liar-liar gitu ya, Dok. Jadi sebenarnya apa kandungan vaksin ini? Jadi vaksin itu kan ada isinya adalah antigen atau bagian dari penyakit itu tersebut ya, ada yang dimatikan, ada yang sel-sel matinya atau yang dilemahkan. Nah, untuk menjamin supaya dia efektif, dia preservasi, bisa bertahan lama, kadang-kadang diperlukan zat tambahan. Zat tambahan itu misalnya ada antibiotiknya, neomycin yang biasa sering dipakai, atau ada zat adjuvan. Ya, zat adjuvan itu yang zat yang diberikan, yang ditaruh di dalam vaksin itu agar vaksinnya menimbulkan reaksi antigen antibodi yang lebih bagus responnya, atau ada preservasi pengawet lah istilahnya yang berkaitan dengan apa yang Ibu Caca tadi bilang ya, udah sempat bahas yang mungkin adalah merkuri. Apa sih merkuri hubungannya dengan autisme? Jadi banyak tuh yang bilang, saya nggak mau anak saya divaksin MMR ya, terutama ya usia 15 bulan kan harusnya dapat MMR. Saya nggak mau dapat vaksin MMR. Kenapa? Karena ada bilang autis. Jadi sejarahnya adalah pada tahun segitu memang peneliti dari Amerika ya, Wakenfield itu bikin penelitian
yang menulis ada hubungan antara pemberian vaksin MMR dengan autisme. Tetapi penelitian dilakukan itu tidak sesuai dengan metodologi penelitian. Jadi jumlah sampelnya nggak banyak dan itu penelitiannya juga pengamatannya tidak sahih ya, tidak memenuhi penelitian yang baik. Jadi dibilang gemparkan seluruh dunia. Ini ada hubungan nih, tetapi setelah itu diperiksa begitu banyak penelitian-penelitian, ada penelitian dari Italia, dari Amerika, ada yang kerjasama antara UK, Amerika dan Denmark itu meneliti begitu banyak, sampelnya banyak dan puluhan tahun ya, ada yang sampai 7 sampai 10 tahun, dilihat tuh apakah ada efek hubungan antara vaksin MMR dengan autisme ya. Tapi setelah dilihat kagak ada hubungannya. Yang dikhawatirkan adalah timerosal. Timerosal itu memang bagian dari merkuri, tetapi berbeda dengan merkuri yang pernah kita dengar kasus Minamoto ya di Jepang ya. Itu kalau di timerosal itu etil merkuri ya. Jadi etil merkuri itu tidak berbahaya untuk tubuh, tidak berbahaya untuk susunan saraf. Jadi beda dengan merkuri yang keracunan Minamoto itu. Jadi hoax yang beredar sampai sekarang bahkan ya bahwa MMR itu menyebabkan autisme itu sebenarnya tidak benar dan tidak ada hubungan. Jadi udah penelitian, banyak sekali penelitian, mungkin kalau di Google bisa lihat itu udah disanggah lah. Jadi kita sebaiknya memang orang tua, mungkin ibu-ibu bapak-bapak harus move on nih dari hoax ini, karena hoax ini memang udah kagak benar ya. Namanya Jadi penegasan bahwa vaksin tidak bisa menyebabkan anak autis ya dok ya. Bahwa penelitian itu juga sudah di-counter dengan penelitian yang lebih sahih dengan sampel yang lebih akurat gitu. Oke. Tapi kalau vaksin tentu selain manfaat ada efek sampingnya ya dok buat anak. Biasanya efek samping apa yang bisa terjadi? Ya. Walaupun bukan untuk bisa buat semua anak ya. Suatu pasti ada pro dan kontranya, ada keuntungannya dan efek sampingnya. Kalau efek samping dari vaksin itu biasanya tidak berat ya. Efek samping yang biasanya efek samping lokal dan efek samping sistemik. Efek samping lokal adalah efek samping yang bisa timbul di lokasi penyuntikan. Misalnya dia bisa bengkak, bisa kemerahan dan menimbulkan nyeri ya. Kalau misalnya sistemik mungkin dia bisa demam ya, mungkin banyak tuh ibu-ibu, aduh dok, anak saya demam, saya takut gitu-gitu ya. Atau yang lainnya gangguan, tapi itu jarang sekali. Yang tersering adalah demam atau muntah ya. Paling jarang sekali itu gangguan alergi bisa juga, tetapi jarang sekali ya. Kasusnya itu 1 sampai 2 dari berapa juta, 1 juta kasus ya. Kalau efek samping demam mungkin biasa terjadi itu berapa lama setelah penyuntikan dok terjadi? 3 sampai 5 hari setelah penyuntikan ya, dalam masa itu ya. Dan memang vaksin itu ada resiko demamnya itu ya. Jadi tapi biasanya juga nggak tinggi-tinggi sekali ya, dan biasanya dengan pemberian obat anti demam, penurun demam, dan diberikan kompres dan juga diberikan banyak minum, itu akan berkurang gejalanya. Ada juga saya pernah baca dok, maksudnya anaknya ketika divaksin muntah, itu juga gejala efek yang tidak perlu dikhawatirkan ya, atau bagaimana? Ya, muntah biasanya sering terjadi juga pada vaksin rotavirus ya, yang rotavirus yang ditetes. Nah itu efek sampingnya karena itu diteteskan memang bisa menyebabkan muntah. Tapi selama dia udah kontak dengan saluran cerna, itu masih berguna dan reaksi muntahnya nggak berat ya. Jadi nggak berkepanjangan, biasanya hanya paling sekali atau 2 kali dan segera hilang gitu ya. Kalau misalnya ada yang share, sepertinya habis disuntik, mungkin bekas suntikan selain bengkak, di dalamnya bernanah gitu dok, itu gimana dok? Ya, ada vaksin-vaksin tertentu yang memang timbulnya memang bisa bernanah, seperti yang di BCG ya. BCG itu kita suntikan nggak ada apa-apa tuh, kita suntikan di dalam kulit. Jadi benar-benar di dalam kulit dia menonjol, nanti ada benjolan dikit,
Nah, itu dalam beberapa minggu itu bisa timbul seperti jerawat, seperti bisul. Nah, bisul ya seperti jerawat, dia bisa ada nanahnya sedikit atau darahnya sedikit, itu bisa pecah, ya, dia bisa pecah. Kita tinggal bersihkan saja, kita bersihkan dengan sebersih mungkin dan dia akan hilang dan mungkin akan timbul jaringan parut. Mungkin Bu Caca punya ya di sebelah kanan ya dari bekas vaksin zaman dulu. Jadi tandanya tuh bahwa pernah dapat BCG, jadi scar BCG jaringan parut. Kebetulan nggak punya sih dok. Kebetulan saya bukan orang zaman dulu. Saya Ya, juga. jadi penanganannya kalau bengkak itu ya tinggal dibersihkan, pada akhirnya akan ini ya dok, kempes sendiri ya. Dan kalau bengkak ya memang dikompres dingin ya supaya dia efeknya menyembuhkan, terus tidak bertambah sakit dan bengkaknya juga akan berkurang. Oke. Dok, kalau seandainya anak biasa divaksin gitu, ternyata dia punya riwayat alergi gitu ya, biasanya itu ditanyakan dulu atau kalau belum, efek selain demam kalau anak itu case punya alergi gitu dok ya, apa misalnya yang mungkin bisa case terjadi? Biasanya alergi itu memang bisa terjadi tapi jarang sekali. Jadi kalau memang ada riwayat alergi pernah, misalnya yang tersering adalah telur ya. Misalnya ada riwayat shock karena telur, makan telur dia shock. Nah, itu harus berhati-hati ya. Tetapi jika alerginya biasanya hanya merah-merah kalau makan telur, ada jerawatan atau ada merah-merah, itu biasanya nggak masalah untuk divaksin ya. Susu juga ya dok, banyak anak-anak. Riwayat alergi berat terhadap misalnya telur, karena ada vaksin-vaksin tertentu yang dibiarkan memang mengandung ada telurnya. Oke, oke. Tapi biasanya itu ditanyakan nggak dok, apakah dia punya alergi, walaupun tidak semua ibu pernah tes alergi anaknya ya sebenarnya. Ya, kalau memang dia berat sekali, memang biasanya kita akan menanyakan ya, dan juga ibu-ibu juga biasanya suka udah sadar tuh, anak saya pernah alergi ini dok, sampai berat. Kan kalau shock sampai berat, sampai nggak sadar, itu kan bukan sesuatu yang biasa ya. Jadi kalau pernah, misalnya saya pernah, misalnya anak saya kalau makan udang hanya merah-merah aja, atau tapi kalau misalnya itu kan lebih sering terjadi. Tapi kalau alerginya udah sampai shock, tekanan darahnya turun, dia sampai nggak bisa bernafas atau sesak sekali, itu kan sesuatu yang luar biasa. Pasti biasanya orang tua pun akan otomatis akan bilang, dok pernah kejadian alergi seperti ini sampai berat, sampai anak saya masuk ke ICU atau dirawat di rumah sakit, masuk UGD gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Pasti biasanya orang tua juga udah aware gitu, untuk bilang ke tenaga kesehatan bahwa ini pernah kejadian seperti ini nih, alergi yang berat. Oke, oke Vivanian, sebentar kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi ada hal-hal yang perlu kita highlight dari penjelasan Dr. Darmadi hari ini, bahwa vaksin yang sudah beredar tuh vaksin yang aman. Dokter akan sangat berhati-hati, termasuk mengecek anak yang punya case. Ketika ada efek sampingnya pun relatif ringan, gitu ya. Jadi vaksin itu lebih banyak manfaatnya daripada efek sampingnya pasti. Jadi jangan ragu. Ketika ada informasi misalnya vaksin menyebabkan autis, vaksin menyebabkan hal-hal lain, mengandung zat-zat berbahaya, ternyata itu terpatahkan dengan informasi kredibel yang diberikan dokter hari ini, dengan menyajikan tadi hasil penelitian juga soal vaksin tersebut. Oke, kita akan mulai masuk sesi tanya jawab. Kita akan pilih satu persatu pertanyaan dari Vivanians. Yang pertama ini dok, ada dari Pamela Duri. Dokter, apakah vaksin COVID yang kemungkinan akan launch tahun depan, semoga tahun ini ya, kata pemerintah Desember ya, tapi vaksinasinya tahun depan, suitable for baby, bisa buat bayi? Gimana dok, menurut dokter? Info resminya belum ada, tetapi dari penelitian-penelitian yang ada sih, kalau dibaca-baca belum ada vaksin yang diuji untuk anak-anak. Jadi sepertinya belum ada, tapi kita tunggu info resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena biasanya, gimana dok? Ini untuk dibilang, tetapi dari vaksin yang ada itu biasanya tidak menguji kan. Kalau vaksin harus ada uji klinisnya kan terhadap anak-anak atau dewasa. Nah,
kalau dari kategori yang ada, vaksin-vaksin yang ada, saat ini belum ada vaksin yang diuji khusus untuk anak. Tunggu ke depannya, dan juga dari statement resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Betul. Termasuk untuk ibu hamil juga belum ada informasi resmi ya dok, vaksin COVID yang akan datang ini ya, kita tunggu ya, semoga Kita ya ada. tunggu ke depannya ya. Betul. Oke, yang selanjutnya dari MUS 01, dokter, apakah ada kemungkinan sakit atau bagaimana bagi anak kecil yang tidak divaksin? Mungkin dokter bisa sedikit mengulang, atau kalau tidak divaksin emang bagaimana nih? Ya, kalau di vaksin itu kan berusaha untuk melindungi anak-anak dari penyakit ya. Kalau tidak divaksin berarti artinya dia tidak ada perlindungan. Jadi ketika ada sekitarnya sakit, dia bisa tertular tuh. Misalnya penyakit cacar air ya. Cacar air satu kena, yang lain juga yang belum terpapar, belum terkena vaksin bisa terkena juga. Kalau dibilang mendingan anak saya sakit, lah itu kan daripada divaksin lah untungnya. Dan kita melihat sesuatu harus ada pro dan kontranya, ada positif dan negatifnya, kita harus bandingkan ya. Keuntungan kalau kita vaksin apa, kerugiannya apa. Kalau kita nggak vaksin, kerugiannya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada kita memvaksin. Kalau misalnya kita tidak memvaksin dan anaknya terkena, ya misalnya anaknya pasti akan libur, nggak boleh masuk sekolah ya, nggak efektif, dan juga orang tuanya juga akan terkena ya. Orang tuanya juga berarti harus libur dari sekolah, produktivitasnya berkurang, dan dan menjaga anak. Dan juga resiko komplikasi yang terjadi dari penyakit itu kadang-kadang nggak cuma penyakit itu aja, tapi bisa ada menyebabkan komplikasinya. Misalnya kalau cacar air, kalau berat sekali kan bisa menyerang susunan saraf otak juga. Nah, apakah kita tega membiarkan anak kita sampai kena dan juga mengenai kena komplikasinya? Kalau kena susunan saraf otak dan meningitis seperti itu, ensefalitis, kan artinya nanti anaknya mungkin kelumpuhan, cacat, dan akhirnya bisa kematian juga. Itu kan efek sampingnya ya dari penyakit. Jadi lebih baik divaksin daripada kita gambling, kita kepengen nggak divaksin dan anaknya bisa terkena, dan urutan-urutan penyakitnya atau efek sampingnya itu lebih besar daripada kita memvaksin anak kita. Iya betul, nggak divaksin hanya karena ketakutan yang tidak punya dasar gitu ya dok ya, tidak punya bukti yang jelas. Mungkin ada kekhawatiran karena isu-isu katanya vaksin mengandung hal yang tidak halal. Kalau itu gimana dok menurut dokter? Ya, memang itu ada ya. Jadi vaksin itu memang ada bersifat yang berkontak, bersinggungan dengan protein babi ya. Tetapi ada itu dari beberapa vaksin dia udah meneliti, jadi udah dites, bahkan ada surat tertulisnya dari perusahaannya bahwa setelah dites itu vaksin itu tidak mengandung DNA babi misalnya ya, pork ya saya bilang. Jadi itu ada. Dan juga bahkan karena sifatnya vaksin itu untuk melindungi, bahkan MUI pun sudah mengeluarkan fatwa MUI bahwa sifat vaksin itu berguna untuk melindungi dari penyakit. Kalau memang tidak ada vaksin lain, alternatif lain yang untuk melindungi yang dari penyakit-penyakit, itu dibolehkan kan ya. Oke, berarti ya betul. Apalagi vaksin ketika di Indonesia selain Badan POM, MUI juga sudah ada fatwanya begitu ya dok. Sudah ada sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dari Lis Yulia 17. Dokter, apakah pada ibu menyusui vaksinnya bisa diturunkan ke bayi? Misalnya nih ibunya divaksin flu, katanya bisa mencegah agar anaknya nanti tidak kena flu. Itu bisa dari air susu yang diminum bayinya. Gimana dok? Jadi vaksin yang terbaik adalah yang ketika kita mendapat sendiri, karena dosisnya itu harus banyak ya. Jadi enggak hanya kalau dari air susu ibu kan trace aja, hanya sebagian aja. Jadi itu nggak cukup untuk melindungi dari penyakit. Jadi memang anak itu harus divaksin juga terhadap vaksin tertentu ya, supaya efeknya melindungi untuk seluruh tubuhnya. Jadi kalau dari air susu ibu tidak cukup. Dosisnya tidak pas untuk vaksin yang ini ya dok ya, oke, yang efektif. Oke, berikutnya
ada pertanyaan dari Rian Randy underscore Co. Dokter, untuk vaksin COVID ya, untuk vaksin COVID tadi dokter sudah menjelaskan, mungkin ada informasi dari pemerintah, tapi agak mirip ini, minimal umur berapa sih sudah bisa diberikan vaksin? Nggak apa-apa dok, mungkin bisa di-share lagi. Ya, jadi vaksin itu yang saat ini diuji itu untuk lebih ke dewasa ya, tapi untuk anak-anak belum ada ya. Jadi belum ada, saya sih belum baca pastinya, tetapi untuk anak belum ada, jadi baru untuk diberikan untuk usia-usia dewasa. Oke. Berarti karena belum direkomendasikan untuk anak, vaksin COVID belum dikasih ke anak mungkin di tahap-tahap awal ya dok ya? Ya, kita harus tunggu statement resmi ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Satgas yang berhubungan dengan ini untuk tentang vaksinasi. Nah, masih terlalu dini juga karena penyakit ini kan juga memang masih baru ya, jadi baru setahun ya. Jadi kita harus wait and see bagaimana perkembangannya. Karena harus hati-hati, sebagaimana pembuatan vaksin juga harus hati-hati ya tahap-tahapnya. Tapi ini dari Rian Randy, mungkin ini agak orang tua yang agak eager gitu ya. Kalau diberikan efek samping terburuknya apa dok? Kira-kira kalaupun diberikan ketika ada vaksin yang belum direkomendasikan untuk anak. Jadi atau sebaiknya gitu. Vaksin ada karakteristik sendiri, ada efek samping yang kadang-kadang hanya ada di vaksin tertentu, nggak ada efek samping di vaksin yang lain. Jadi secara general efek sampingnya adalah efek samping lokal dan efek samping sistemik. Efek samping lokal yang bisa timbul pada tempat suntikan, misalnya bengkak, bisa merah, menimbulkan rasa nyeri, ya. Tapi kalau yang sistemiknya ada bermacam-macam tuh, misalnya ada dia muntah ya, atau diare juga bisa, atau gangguan saraf juga bisa, tapi jarang, dan juga misalnya ada alergi juga bisa ya. Dan yang terberat adalah kematian, tetapi sekali lagi yang berat-berat ini jarang muncul ya. Jadi yang tersering adalah gejala-gejala lokalnya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Edita Puspa. Dokter, apabila kita lupa memberikan vaksin sesuai jadwal, bagaimana? Misalkan sudah telat beberapa minggu dari jadwal vaksin yang dijadwalkan. Ya. Gimana? Pemberian vaksin sebaiknya sesuai jadwal, tetapi jika tidak sesuai jadwal karena satu dan lain hal, kadang kan bisa terjadi, itu tetap bisa diberikan segera. Jadi ketika kita lupa, oh ya udah kelewatan, tetap harus segera mengejar vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu tidak ada sifatnya expired. Jadi kalau misalnya vaksin sudah diberikan terus saya lupa memberikan, diulang lagi, nggak ada seperti itu. Jadi tetap bisa berguna asal kita segera memberikan vaksin sesuai jadwal ya, sesuai yang kalau kita udah kelewatan tetap harus diberi. Nggak berarti itu harus diulang dari awal, nggak. Tapi kita berikan sesegera mungkin ketika kita lupa. Oke. Berguna. Kemudian ada dari dokter mau menambahkan? Enggak. Oke. Dari Julia Darmawan. Dok, apakah pemberian vaksin dalam satu hari itu diberikan 2-3 vaksin itu aman? Dalam sehari? Dalam vaksin itu bisa beberapa kali ya, jadi dalam sehari bisa 2 atau 3 juga nggak apa-apa. Tapi ya efek sampingnya kan pemberiannya itu kan agak menyakitkan ya, karena memang itu ya tergantung deh. Kalau dari kita sih, dari sisi kedokteran nggak masalah diberikan vaksin 2 atau 3 ya, karena diberikan di tempat yang berbeda dan efeknya memang sama, bisa berguna efektivitasnya. Oke, kemudian dokter, saya pernah ada di share juga nih, jadi ada ibu yang khawatir karena misalnya dia udah kayaknya bukan overdosis ya, kelebihan vaksin, jadi dia pernah vaksin yang tunggal, terus ternyata dapat lagi dari vaksin yang triple, ternyata ada kandungan yang sama, kemudian khawatir ada efeknya yang berlebihan, itu gimana dok? Ya, jadi kalau dari penelitian, pemberian vaksin yang berlebihan itu tidak menimbulkan efek apa-apa, tidak menimbulkan efek negatif. Ya, jadi tetapi ya merugikan dalam arti ya anaknya berarti kan kena diberikan yang disuntik, kan nggak enak ya, dan juga ya kos biaya aja. Tetapi secara sistemik bahwa anak diberikan itu tidak membahayakan, bahwa ada vaksin yang lebih ya.
Jadi vaksin itu tidak seperti obat ya dok ya, Ya, tidak ada overdosis kemudian menyebabkan efek yang jelek begitu. ya. Kalau Kemudian jadi ya, habis kita nggak boleh kurang, tapi kalau bisa pas. Tapi kalau kelebihan juga nggak apa-apa, nggak merugikan anak itu sendiri dalam segi kesehatannya ya. ya betul. Jadi vaksin pada anak harus pada apa namanya pada apa proporsi yang Baik, benar, ya, periode yang benar, tapi lebih baik kelebihan dibanding kekurangan. ya, Ya dok ya. yang nggak kelebihan lah, karena kalau kelebihannya artinya kan anaknya disuntik lebih gitu kan nggak enak kan ya, itu kan sesuatu di vaksin itu kan sesuatu yang tidak nyaman untuk anak. Jadi artinya anak Hmm. kan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Dan juga untuk orang tua mungkin kelebihan cost, jadi biayanya yang dikeluarkan kan sebenarnya lebih lagi yang sebenarnya harusnya nggak dikeluarkan gitu ya, biayanya ya. Oke, dokter ada juga yang pernah share soal vaksin meningokokus kalau saya nggak salah ya. Jadi untuk meningitis, tapi sebenarnya vaksin untuk mencegah meningitis ini di vaksin triple sebenarnya sudah ada gitu. Ada juga yang namanya vaksin combo gitu. Jadi apa bedanya vaksin combo dengan vaksin triple, multiple itulah kira-kira ya. Jadi penyakit itu ada beberapa jenis penyebabnya. Kalau bicara tentang meningokokus, meningitis penyebabnya ada banyak. Vaksinnya penyebabnya ada bakteri meningokokus, ada bakteri misalnya pneumokokus juga itu bisa bikin radang otak, encephalitis misalnya Japanese bee virus juga bisa. Jadi penyebab penyakit itu bermacam-macam. Jadi makanya memang banyak jenis-jenis vaksin. Kalau yang terbaru yang tadi Bu Caca bilang itu meningokokus ya. Meningokokus vaksin itu karena penyakit radang otak dan selaput otak yang disebabkan oleh bakteri meningococcus, Neisseria meningitidis. Jadi itu mungkin udah terkenal kalau di Indonesia biasanya itu diwajibkan tuh untuk orang dewasa yang akan pergi berangkat haji ya, jadi itu akan diberi. Tapi di Indonesia juga udah ada vaksinnya tuh meningococcus untuk anak-anak, udah boleh diberikan, sudah masuk GP POM ya. Oke, dok kalau ada misalnya pertanyaan kepada ibu-ibu sebelum divaksin, mau vaksin yang bikin demam atau enggak itu sebenarnya sama aja atau gimana sih dok gitu ya? Ya, jadi vaksin itu memang itu berkaitan dengan pertusisnya ya. Dari pertusis ada yang whole cell, ada yang aseluler. Pertusis itu batu kerjan. Nah, batu kerjan itu efek sampingnya vaksinnya adalah menyebabkan demam, bisa menyebabkan demam. Jadi, kalau whole cell itu ibarat sel bakteri pertusisnya itu diambil full untuk vaksin sehingga dia bisa menyebabkan efek samping demam. Tetapi ada yang namanya aseluler, jadi diambil toksinnya aja yang berguna untuk vaksin diambil, jadi tidak mengandung zat-zat yang bisa menimbulkan demam, tetapi nggak ada 100% lah. Jadi kalau dari yang whole cell itu kemungkinan demam adalah 50%, tetapi yang aseluler yang jarang menyebabkan demam itu bisa diturunkan sampai 10 kali lipatnya ya. Jadi 5-7%, kadang sampai 10%. Jadi jauh tuh beda ya. Jadi kalau 50% kan artinya dari 2 yang divaksin satu demam. Tapi kan kalau yang aseluler lebih jarang untuk menimbulkan demam. Jadi itu yang sering diminta oleh orang tua ya, karena kan Biar kepengen cukup dok. ini pengennya Hmm, anaknya kan juga semua nyaman, jadi diberikan ya. seluler yang jarang menyebabkan demam. Jarang loh, bukannya pasti tidak demam gitu ya. Jadi kalau divaksin seluler, dok kok anak saya tetap demam ya, masih ada risikonya karena tidak ada yang bersifat 100%. Jadi namanya vaksin aseluler ya dok ya. Jadi akan jarang menyebabkan demam. Biasanya harganya lebih mahal mungkin karena pembuatannya lebih membutuhkan Betul, biaya dan effort tidak kali dok ya. membutuhkan penelitian yang lebih kompleks ya, lebih rumit, dan juga pengemasannya, konservasinya, pengawetannya dan segala macam, sehingga vaksin itu tetap bisa berguna kan mengalami proses yang panjang ya. Jadi pasti itu harganya juga berbeda dengan vaksin yang wholesale.
Jadi dengan kemajuan farmasi, teknologi farmasi, suatu saat bisa aja semua vaksin tuh pada umumnya tidak akan menyebabkan demam ya dok, kalau sudah lebih lebih maju gitu, lebih dapat kemudahan-kemudahan. Untuk bilang 100% tidak ada demam sih nggak bisa ya, pasti ada resikonya, tapi semakin lama semakin kecil ya, resiko itu diusahakan semakin kecil supaya menimbulkan rasa nyaman terhadap orang yang mendapat vaksin atau anak terutama ya. Oke, kita lanjut lagi ngecek pertanyaan. Dokter, bila anak sudah beranjak remaja, apakah vaksinnya harus diulang kembali? Artinya vaksin dasar masih perlu diupdate? Vaksin pada remaja juga tetap harus ada divaksin. Misalnya yang saat ini lagi juga lagi sedang digalakkan dari pemerintah adalah vaksin HPV ya, untuk kanker serviks, itu kan juga diberikan pada remaja, dan juga pada 10 tahun ada tetanus dan difteri misalnya, dan juga influenza tiap tahun juga harus diberikan, jadi 10 tahun, 11 tahun, 12 dan seterusnya sampai 18 tahun. Nah, 18 tahun kan batas anak tuh, setelah itu dewasa. Tetap tuh dewasa juga dianjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza setiap tahun. Jadi vaksin ya gimana dok? Dan setiap itu ada jadwalnya ya. Jadi kadang-kadang mungkin anak saya udah remaja kayaknya udah nggak ada vaksin lagi deh gitu kan. Tapi sebenarnya ada tuh, cuma mungkin memang makanya harus digalakkan edukasinya bahwa sampai orang tua mengerti bahwa setiap tahun tuh ada vaksin gitu ya, minimal influenza yang setiap tahun. Oke. Kalau vaksin influenza kan setiap tahun ya dok, jadi usia anak sampai 18 tahun. Jadi kadang-kadang kan dalam setahun tuh waktu tuh kayak cepat berlalu, lupa misalnya. Tapi kalau itu ada yang terskip gitu ya, nggak apa-apa ya dok ya? Ya kalau terskip ya artinya nggak apa-apa, tapi dalam arti selama masa terskipnya itu anaknya itu kurang terlindungi gitu, jadi bisa resiko untuk terkena. Oke. Tapi konsekuensinya kalau nggak terlindungi ya dalam rentang masa itu anak nggak terlindungi dari penyakit yang tersebut gitu, yang bersangkutan. Oke, jadi kalau vaksin influenza diberikan dalam setahun itu dia benar-benar nggak akan pernah kena flu ya dok ya? Kalau kita orang Indonesia kan kena flu tuh kayaknya common lah, biasa ya gitu ya. Jadi mungkin ada yang perlu diluruskan. Influenza itu bukan berarti flu biasa ya. Jadi orang Indonesia kita kan cuma ngomong flu yang kita maksud tiap hari adalah common cold atau selesma ya, batuk pilek ya, yang biasa ya selesma. Tapi kalau flu yang bicara tentang influenza itu flu yang berat. Mungkin kita pernah dengar ada flu burung, flu babi, flu onta. Nah, vaksin itu lebih ke arah vaksin untuk melindungi dari flu yang berat yang bisa menyebabkan kematian. Kalau dari common cold aja selesma kan jarang ya, biasanya 2 hari, 3 hari atau 4 hari atau 5 hari dia akan sembuh sendiri ya dari meler-meler atau batuk. Tapi kalau yang flu dimaksudkan dengan vaksin ini adalah flu yang berat yang bisa menyebabkan kematian. Kayak misalnya COVID saat ini kan juga gejalanya seperti flu kan, memang flu. Jadi flu-like disease, jadi memang gejala flu, tetapi efek samping dari penyakit itu adalah kematian. Makanya penyakit-penyakit yang berbahaya pasti akan diusahakan ada vaksinnya gitu ya, termasuk saat ini lagi berlomba-lomba untuk mengatasi penyakit COVID ya. Jadi sedang berlomba untuk membuat vaksin ya. Termasuk itu flu burung ya dok, vaksin influenza itu ya. Jadi kalau vaksin influenza itu untuk melindungi dari influenza A, vaksin virus influenza A ya, H1N1 dan H3N2 dan juga 2 strain yang lain. Iya benar-benar. Iya benar. Oke. Jadi kalau flu kita biasanya itu selesma, mungkin karena warga kita banyak yang tidak merasa kedaruratannya karena dianggap cuma flu biasa dok gitu. Sementara kan di Hong Kong, betul, di Jepang, di Korea pernah, atau di luar negeri flu itu menjadi hal yang serius. Satu pertanyaan lagi nih ya, dok, apakah vaksin influenza kalau diberikan kedua lewat terjadwal bisa diulang? Oh ya, tadi kata dokter bisa ya dok ya, kalau ada yang skip. Bisa. Itu artinya bukan diulang, tetapi tetap diberikan sesuai jadwal. Jadi nggak diulang lagi dari awal, tetapi memang diberikan untuk seperti istilahnya catch up ya. Jadi
Kalau terlambat ya tetap diberikan, walaupun dia terlambat tetap dia untuk tetap bisa memberikan perlindungan. Baik, teman-teman, Vivanians, untuk sesi tanya jawab kita tutup karena nggak terasa hampir 1 jam ya. Dokter Darmawan memberikan penjelasan yang sangat jelas, detail. Dokter Darmadi Darmawan. Saya panggilnya Dokter Darmadi apa Dokter Darmawan nih, Dok? Dokter Darmadi boleh. Atau Dokter Darmawan juga boleh. Oke, ya. Baik. Dok, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, ya, mungkin dokter bisa ada closing statement ya 2 menit kali ya, Dok ya. Silakan, Dok. Ya, jadi vaksin itu adalah hak semua anak di Indonesia, ya. Jadi semua vaksin itu yang diberikan, yang ada adalah untuk mencegah penyakit yang bisa menimbulkan gawatan atau kebahayaan pada anak, termasuk kematian. Nah kan kita nggak ingin tuh kepengen anak kita menderita. Nah makanya berilah vaksin untuk anak sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi semua vaksin adalah wajib sifatnya dan hak semua anak untuk mendapatkan perlindungan karena sifat vaksin itu untuk melindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kalau jika Anda masih khawatir dengan hoax-hoax yang beredar, dengan isu-isu yang beredar, bisa dikonsultasikan dengan dokter yang terdekat dan segeralah bawa anak Anda untuk vaksin. Tidak ada kata artinya mengulang vaksin, tetapi memberikan vaksin jika terlewat tetap berguna untuk melindungi anak Anda dari penyakit yang berbahaya. Oke, terima kasih banyak, Dok. Vivanians, itu dia hari ini Vivatalk kita sudah banyak bicara soal vaksin, terutama vaksin anak. Apakah menyebabkan autis? Ternyata tidak, kata Dokter Darmadi. Kalau Anda perlu second opinion, bahkan Dokter Darmadi bilang tanya lagi dokter yang lain ya, tapi tidak ada penelitian yang membuktikannya. Lebih baik divaksin karena vaksin itu adalah hak semua anak. Oke, terima kasih Dok untuk waktunya sudah bergabung. Kemudian bagi Anda yang akan dapat reward dari pertanyaan yang paling bagus akan di direct message DM oleh tim Viva yang beruntung akan dapat kaos dan juga akan dapat mug. Jangan lupa di masa pandemi COVID ini kita tetap jaga kesehatan, terutama tetap memakai masker, tetap mencuci tangan dan juga menjaga jarak agar kita tetap sehat dan terhindar. Kita berdoa semoga vaksin segera tersedia untuk COVID-19 sehingga pada Januari kita masyarakat siap divaksinasi dan yakin bahwa vaksin akan membawa dampak yang baik bagi kita semua. Oke, acara Viva Talk hari ini didukung oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Semoga kita semua sehat, ya, dan kesehatan kita pulih dan ekonomi kita bisa bangkit. Terima kasih Dok. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu kembali.